Gadis ini nggak pernah bisa lepas dari handphonenya. Saat diajak ngobrol sama ayahnya, bukannya respon, malah sibuk telepon-teleponan terus. Saat diajak untuk makan malam bersama, dia malah bilang, udah ada acara pesta nih sama teman-teman. Padahal dia nggak sadar bahwa handphone yang selama ini di tangannya, itu adalah hasil dari keringat kedua orang tuanya. Khususnya sang ibu yang terpaksa lembur untuk bayar cicilan. Sayangnya anaknya ini gak tahu diri, dia malah belanja baju baru sama teman-temannya. Gak peduli seberapapun mahal harganya dan tanpa rasa bersalah, dia langsung minta uang kepada ibunya. Dan bohong, bilang itu untuk urusan penting. Karena ibunya khawatir, akhirnya uangnya pun ditransfer, padahal hanya untuk shopping. Keterlaluan ya. Sesampai di rumah, gadis ini sadar kalau handphonenya hilang. Wah, paniknya bukan main, seakan-akan kehilangan nyawanya. Gimana nih handphone gak ada, padahal nanti malam mau ke pesta. Aduh, gimana nih? Sang ayah yang melihat pun akhirnya berniat untuk membantu meminjamkan handphone lamanya. Tapi justru ditolak. Malulah, handphone jadul seperti itu pasti nanti aku dibully. Dan akhirnya ayahnya meminjamkan handphone miliknya. Dan tebak, apa pesan pertama yang dia kirim ke ibunya? Mah, handphone hilang, tolong berikan aku lagi handphone yang baru. Ibunya pun sedih banget melihat kelakuan anak gadisnya seperti itu. Saat anaknya mau pergi ke pesta, sang ayah sangat marah kepada ibunya. Mau bekerja tambahan seberapa banyak lagi sih untuk bisa bayar cicilan handphone? Dan sang ibu hanya bisa menangis karena dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia merasa sikap anaknya semakin gak karuan jika nggak dituruti keinginannya. Namun ternyata gadis ini mendengar percakapan ibu dan ayahnya. Dan dia baru sadar bahwa selama ini dia salah. Sikapnya telah membuat orang tuanya sangat menderita. Dan dia semakin menyesal ketika tahu walaupun dia sudah kurang ajar, tapi ibunya masih selalu berusaha untuk menyediakan kebutuhannya. Bahkan membelikan handphone baru untuk dia. Dan akhirnya dia membatalkan pesta bersama teman-temannya dan dia mengembalikan handphone baru kepada ibunya dan memilih untuk makan malam bersama keluarganya. Koneksi yang sesungguhnya bukanlah lewat teknologi, tapi komunikasi dengan orang-orang yang kamu kasihi. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan dan saya divonis penyakit acute myeloid leukemia. Kanker darah itu tidak ada stadiumnya, tapi ada jenisnya. Dan jenis saya itu adalah jenis yang paling progresif. Dan dokter bilang, Bill, usia kamu cuma 3 bulan. Di situ, apakah saya takut dan bergetar lutut saya? Pasti. Yang sangat mengerikan adalah ketika dokter masuk ke dalam kamar, dan dia mulai jelaskan tentang proses kemonya. Setelah pengobatan, Bapak akan melepuh Pak dan hancur organ-organ tubuhnya. Bapak masuk ICU, Bapak koma, dan Bapak meninggal. Karena kalau nggak diobatin pun ya 3 bulan, kalau diobatin paling tidak ada 30% chance masih bisa sustain lah, masih bisa diperpanjang dikit lah. Karena 70% gagal pengobatannya. Setelah saya dengar itu, saya nggak bisa ngomong, rasa takut mulai masuk. Terus dokternya keluar. Di pagi harinya, saya lagi buka renungan, dan renungan hari itu diambil dari Amsal 4 ayat 20-23. Bunyinya gini, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber dari kehidupan dan kesembuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ingat gak tadi renungan tadi pagi? Tiba-tiba keluar dari mulut saya, sebuah pewahyuan yang saya bilang sama istri saya di sebelah saya, karena dia lagi nangis ya. Saya bilang gini, sayang, yang tadi dokter katakan itu kan kenyataan ya? Iya. Yang firman Tuhan tadi pagi kita baca kan kebenaran ya? Kenyataan harus tunduk sama kebenaran, sayang. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Jadi gini, dia bengong ngeliatin saya. Iya sih, iya, itu aja udah. Udah sekarang jadi doanya kita pokoknya. Tiba-tiba saya jadi semangat. Kayak Tuhan udah kasih modalnya pagi hari itu dengan ayat itu. Dan ayat itu jadi ayat pegangan saya. Setiap kali dia bawa bad report, karena kondisi saya makin drop, saya selalu bilang, Tuhan, kenyataan tunduk sama kebenaran. Kenyataan tunduk sama kebenaran. Selesai di kemo selama 1 minggu, hancur tubuh saya. Tiba-tiba saya bersin pagi-pagi yang keluar darah semua.
Karena organ-organnya melepuh, hancur, sampai dimasukin ke ruang tindakan berkali-kali. Dan itu doa yang saya naikkan terus, dan saya bilang gini, sayang, jangan sampai kita nggak ngucap syukur. Tiap hari kita perjamuan, di dalam perjamuan saya selalu ngomong gini, Tuhan, terima kasih bahwa kesembuhan sudah disediakan ribuan tahun yang lalu. Saya nggak pernah minta, karena saya percaya kesembuhan sudah dikasih sama Tuhan. Semua sudah diserahkan di kayu salib ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib. It is finished. Dan saya bilang, Tuhan, aku ranting, engkau pokok anggur. Karena aku melekat kepada pokok anggur, apapun yang pokok anggur punya, berarti aku punya. Karena engkau sehat, aku sehat. Karena engkau nggak punya cancer, aku nggak punya cancer, Tuhan. Karena aku melekat kepada pokok anggur. Semua firman aku ucapkan. Dan mulai timbul iman yang luar biasa. Dan kekuatan yang luar biasa. Singkat cerita, setelah berjalan 1-2 minggu, dokter pada kebingungan. Karena kok pasien kemo, makannya lahap. Bisa makan sampai 2 porsi. Dan dia akhirnya menulis jurnal bahwa ini pasien pertama yang nggak punya sariawan. Kan cairannya keras, panas. Kok bisa nggak ada sariawan sampai di center-center? Dia tulis jurnal, ini pasien pertama yang kayak begini gitu ya. Tiba-tiba dalam hitungan 1 bulan, di bulan Februari, ada 10 dokter yang ngecek saya. Kami tim dokter hari ini mau menyatakan kami nggak bisa ketemu sel kankernya hilang, katanya. You are clean. Clean, itu kata-kata dia. You are clean. Dari situ dia masih nggak percaya juga, dia masih kasih saya dosis kemo yang rendah sekali selama 3 kali lagi. Dites berkali-kali. Dan akhirnya di tes yang keempat di bulan Mei, dia bilang, oke, selesai, stop, udah. Dan saya keluar dari rumah sakit, saya yang nanya, saya nggak dikasih obat, dok? Nggak ada. Kamu kalau pusing beli Panadol aja di Indomaret, katanya. Saya percaya bahwa Yesus selalu bertanya sama si lumpuh, sama si kusta, sama si buta, sama si tuli, kamu mau aku lakukan apa sih? Dan selalu mereka bilang, aku mau lihat Tuhan, aku mau mendengar, aku mau tahir, aku mau jalan. Dan Yesus selalu katakan apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kecil dalam hidup kita, saya cuma punya lutut untuk berdoa, dan air mata, dan ucapan syukur. Bermitralah sama Tuhan. Tuhan suka memakai perkara kecil. Apapun yang kita miliki saat ini, nggak usah kecil hati, walaupun hanya punya air mata, perbesar kapasitas imanmu, dan katakan kepada Tuhan, dan berterima kasih bahwa pemulihan, kesembuhan sudah diberikan dan sudah disediakan sama Tuhan bagi kita. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Keselamatanku, ingin selalu bersekutu
ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat